2, 1. Welcome back to SMR. Bercanda. Hai guys, balik lagi di libur siaran. Kalau nggak siaran ngapain ya? Wow, aku sudah mulai lupa ya dengan tagline itu ya. Makanya memang kelamaan kita Kalau baru nggak syuting siaran kira-kira ngapain ya? lagi. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Ya ngapain sekarang ya kita Karena aku lapar jadi aku makan ya. kita ngobrol kita ngobrolin hal-hal yang lagi rame juga di tahun 2023 guys sebagai penutup konten kita ya. Tapi kan basic karena dari misalnya episode 1 sama 2 tuh kita tetap bahas musik kan. Iya. Kalau nggak salah episode terakhir kita sebelum ini tuh awal tahun ya. Saking Jadi lama. pembuka dan juga penutup ya enggak? Ini terakhir kita bahas konser yang gagal. Oh iya. Itu pas masih zaman kan Betul. saking lamanya. Betul. Ada sebenarnya satu konten lagi cuma nggak diupload ya. Karena ada ya gitulah pokoknya. Iya. Tapi maksudnya itu menandakan maksudnya kita bahas pada saat memang konser lagi belum benar-benar stabil dan sekarang udah alhamdulillah beberapa konser udah lumayan aman lah gitu. Betul. Kalau kata orang-orang tuh New Year New Me. Kamu relate nggak sama hal ini? Maksudnya kayak tiap tahun tuh nanti bakal menjadi pribadi yang baru gitu. Selera musik yang baru kah? Pengen explore atau Harusnya hal-hal kalau lain? selera musik nggak bisa diprediksi. Karena ada beberapa tahun di COVID kemarin kalau nggak salah yang dimana di 2001 2022 tuh musik sama-sama aja. Karena dia ngalir gitu loh. Lebih ke cuman trennya aja. Cuman kalau genre-nya tuh sama. Bahkan sampai hari ini aku lihat genre galau-galau, bukan genre sorry. Feel lagu yang galau-galau tuh masih sangat amat merajai tangga Spotify. Jadi menurut tangga Spotify sama chart radio juga. Jadi kayak emang masih gitu-gitu Tapi vibe menggalau tuh yang Indo banget gak sih? Kayak sampai Niki juga bilang kan kalau ditanya dia katanya masih tetap suka lagu-lagu yang galau karena teman-teman di Indonesia juga sukanya lagu-lagu yang kayak gitu kan. ya pasarnya lagi masih di situ. Betul. Nah, tapi karena tadi Edo bilang kalau terakhir konten kita adalah awal tahun. Enggak. Bercanda guys. Sedih ya, tapi maksudnya lumayan ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu setelah ini kita lebih aktif lagi di 2024 nanti. Amin. Karena kita syuting ini di tanggal 24. 24 Desember ya. Jadi maksudnya 7 hari lagi menuju 2024. Betul. Maka dari itu kita sedikit merekap mungkin apa-apa aja tren musik atau apa ya. Pop culture ya teman-teman yang udah dilewatin tahun 2023. Tapi kayaknya langsung aja kali ya Coba kita recap dari Wen. Siapa tahu beberapa rekapitulasi yang bakal kita kasih ke kamu juga khususnya di tren musik 2023 bikin 2023 kamu sedikit berasa ya. Oke. Nah, ini dari riset dulu nih. Yang pertama katanya musik pop di 2023 masih jadi yang paling digemari. Kamu setuju nggak kira-kira? Karena dari pertama aku mengenal musik, maksudnya dari umur berapa gitu. Ya memang pop yang emang aku ngerasa nggak pernah salah jadi genre gitu. Walaupun ada pop alternatif, Macem-macem. pop- iya, Cuman iya, maksudnya benar. kalau misalkan kayak rock nih, aku belum tentu suka semua, tapi bisa suka. Tapi kalau pop jarang memilah dan memilih gitu. Tapi karena musik pop ada di urutan pertama ya, temen sobat mager, ternyata diikuti juga sama dangdut. Wah ini Dangdut dangdut tuh banyak yang dengerin setelah K-pop guys. Terus? Jadi dangdut dulu 38% Hah? suaranya, baru K-pop yang 35%. Selisihnya dikit, Oh, ya, cuman paham. tetap lebih banyak teman-teman yang dengerin lagu dangdut daripada K-pop gitu di Indonesia ya untuk 2023. Tapi persennya nggak terlalu jauh ya, maksudnya betul. 3%-an 3% doang. guys. Iya, Tapi iya. emang dangdut, maksudnya kayak kadang ada aja orang underestimate kan. Apalagi dengan ajang pencarian. Ini underestimate-nya dan maksudnya lain-lain. bukan gak bagus ya guys, maksudnya kayak aku gak dengerin nih, padahal dangdut seru-seru aja sih kalau maksudnya kayak tergantung selera. Belum masuk koplo. Coy cuman dangdut loh yang ada belakangnya, dangdut is the music of my country. Yang lain gak ada. Itu lagu ya? Iya, tapi maksudnya ada istilah itu gitu, maksudnya Iya. genre lain tuh gak ada. Betul. Bisa kok kayak iPop is the music of my country. Tapi nggak familiar kan di telinga kalian? Ya lanjut ya. Nah, setelah pop genrenya terus dangdut yang kedua, Sama K-pop. K-pop nyusul, terus ya yang lain nyusul lah kayak lagu pop yang subgenrenya viral dan Intinya sih lain-lain. masih pop lah yang merajai dan sampai sekarang aku juga belum pernah dengar genre lain tuh bisa di atas K-pop, di atas pop jauh gitu. Paling nggak sama lah, same gitu. Si EDM juga sebenarnya kan banyak ya di tahun ini. Masih tapi nggak, berseliweran. tapi dia tidak masih sampai sekarang tuh belum mendominasi daripada pop gitu. Betul. Karena kita ngomongin Indonesia ya. Jadi teman-teman pastilah musik pop ini jadi salah satu
yang relate juga sama teman-teman dengerin di tahun ini. Betul. Berikutnya Rin. Oh ini yang selalu aku setiap siaran tidak pernah tertinggal ya. Tapi mengobrol. berasa nggak sih untuk dominasi TikTok ya teman-teman ya? Itu merajai tangga lagu gitu. Mulai berasa banget itu memang di COVID itu. Tapi kalau kita bicara tanggal lagu berarti lebih ke lagu yang original song kan. Itu betul. kayaknya di startnya di 2022-an. Kalau yang 2021, 2019, 2020 COVID itu dia lebih ke cuman tren TikToknya. Jadi TikTok juga mendominasi tapi trennya. Betul. Tapi kalau original song yang masuk itu kayaknya di 2022 sampai sekarang mau akhir 2023. Dan aku baru relate banget nih guys, malam tadi. Jadi malam tadi Tadi tuh kan, malam apa malam tadi? di mana sih? Emang beda ya? Enggak, cuman Iya tadi malam lah. Itu tuh kan lewat nih di YouTubeku tentang salah satu artis atau musisi mancanegara yang ngepop di tahun ini. Siapa? Karena di TikTok. Namanya itu Pink Panthers. Ada yang tahu nggak guys? Pink Panthers. Nah, gak ada yang tahu kan? Aku juga nggak tahu. Tapi ternyata setelah di search lagunya, tahu nggak yang na without me, Baudelaire, na. Itu lagu TikTok guys. kalau bisa nebak Waduh. 500 rupiah. Pink Panthers judulnya Boys a Liar. Oh, Boys a Liar. Tahu. Na. Itu di TikTok kan kita tahu lagunya tapi Pink Panthers baru denger deh dan ternyata itu bisa bikin nama yang artis atau musisi enggak. yang punya Mungkin lagu kayak itu. gini, mungkin kayak karena orang-orang tuh fokusnya bukan dan biasanya Iya. ketika tren TikTok mereka memang suka part yang cuma masuk di TikTok. Betul, dan bahkan sampai nggak tahu juga sih sama yang nyanyi dan musisinya ternyata kalau kita dengerin lagi, oh kok si musisi ini rame di tahun ini padahal kita nggak tahu musisinya, ternyata lagunya emang rame di TikTok, cuman musisinya kita nggak tahu guys ya. Jadi emang apa namanya di 2023 ini TikTok ya tadi mempengaruhi tren musik banget sama lah. sama kan kita siaran kan berdua guys ya. Ya. Aku kebetulan yang pernah interview sama Audela yang judulnya itu Tertawan Hati, dan itu tahun 2000 berapa ya? 2000, aduh lupa banget tuh coy. Naiknya malah tahun ini kan? Intinya dia naiknya tidak di tahun dia rilis. Betul, naiknya malah di tahun ini kan kalau nggak salah ya untuk Audel. Tahunnya tahun kemarin gitu. Tahun ini tapi udah Di redup awal-awal tahun ya. tengah-tengah. Betul. Nah itu jadi kayak ternyata TikTok ini bisa jadi salah satu jurus promosi juga nggak sih? Same, ini sama Audela ini kasusnya sama-sama kayak Juicy Luice. Betul. Jadi ketika lagu Lantas itu naik, sebenarnya lagu Lantas itu udah rilis sekitar setahun, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah jadi setahun, aku lupa karena apa. Jadi emang naiknya tuh telat gitu, tapi nggak menutup kemungkinan. Jadi dia emang agak ya kalau nggak salah aku udah pernah bahas kita udah pernah bahas maksudnya di entah itu di libur siaran ataupun di siaran. Jadi dia tuh nggak jelas dia bisa terkenal pada saat emang lagu itu sedang baru rilis atau emang jauh banget dari kapan rilisnya dia gitu. Makanya sering kan kita kayak ngerasa momen dimana lagu baru ternyata lagu lama guys. Yang baru banget aku nggak tahu ada tahu atau enggak, Unity yang judulnya Coba Cintaku, dia tuh lagu pertama dia di tahun 2019. Tiba-tiba baru naik banget nih sekarang pakai template di CapCut, romanticizing my single era. Liriknya tuh kayak ku nikmati cinta sendiri dulu. Jadi kayak makanya itu rata-rata tuh orang-orang jomblo yang menikmati. Itu tuh lagunya lama banget, lagu pertama dia soalnya 2019 maksudnya, di baru dia debut. Dan baru relate di baru TikTok. rame Nah, banget itu. di TikTok. Berarti sekarang tuh apalagi kalau kita ngeliat TikTok nggak ada tuh yang namanya lagu tuh bisa lawas gitu ya. Mungkin bisa bangkit lagi. Untuk zaman sekarang akhirnya seperti itu. Tapi dalam tanda kutip dengan adanya TikTok ya. Iya. Guys. Oke, berikutnya ini ya pasti udah teman-teman rasakan juga di tahun ini berapa konser K-pop ya yang ada di Indonesia, guys. Kok nggak ada Seventeen sih? Loh. sorry. Bisa diketik nggak nih? Nggak usah. Tapi banyak kan yang konser di Lo di baru Indonesia. tadi malam apa tadi malam Twice lah ya. Terima kasih. Oh my god, sorry. Twice soalnya tadi aku baru lihat story-storynya artis-artis gitu. Ya. Dan ini jadi salah satu sasaran empuk teman-teman Wah, K-pop juga sih ya. sangat empuk. Indonesia. Sangat empuk. Tapi memang ya nggak apa-apa. Maksudnya emang sangat dipahami kalau misalkan K-pop wah mantep deh pokoknya. Kan ada Blackpink, NCT Dream, Red Velvet, Twice, Lesa Rafim yang baru banget loh. Suga BTS juga ada Treasure, ITZY, aespa, Kok Icon, suganya The doang Boys. BTS yang enggak. Ya nyusul lah. Treasure, ITZY, Same aespa. Town.
Icon, The Boys, SM Tone dan juga banyak lagi. Seventeen. Ketinggalan yang nggak bisa nih gua. Tapi pada akhirnya ini yang bikin kita wajar sih di tahun nanti 2024 itu ada this award ya. Golden Disc Award. Golden Disc Award dan artisnya. Ada Seventeen guys, tapi aku nggak nonton. Ada New Jeans guys. What's your ETA? What's your ETA? Tapi apa namanya? Entah emang karena K-pop yang merajalela atau memang Indonesianya yang sudah mulai diperhitungkan di sana. Iya, kayak teman-teman. Ini relate juga loh, bukan cuma di musik ya. Di konten-konten reels Instagram, aku sekarang lihat kayak teman-teman mungkin orang luar negeri, aku nggak tahu dia tuh beneran half blood darah campuran atau enggak, guys. Yes. Tapi dia pasti masukin kayak kan ada reels cewek misalkan, putih nih. Tapi kayak ada rada Asia-Asianya. Terus dia kasih simbol bendera Prancis misalkan, tapi ada bendera Indonesianya. Kita nggak itu kayak memancing buat teman-teman atensi. Ini ada darah campuran Indonesianya. Terus ada yang komen gini, dia tahu bagaimana memanfaatkan pasar. Paham gak sih? Paham. Kayak orang-orang pokoknya di Indonesia tuh di medsos jadi sasaran empuk kayaknya sekarang ya. Maksudnya di tahun 2023. Tapi back to K-pop ya, maksudnya back to K-pop ya. Maksudnya kayak emang aku tuh baru aku pernah ditanya sama temanku kan, kenapa aku nggak nonton drakor? Aku tuh bukan nggak suka, bukan benci, maksudnya kan ada juga, nggak mau nonton drakor alay, nggak, aku nggak kayak gitu, cuman emang nggak bisa masuk aja, masuk aja, tapi K-popnya juga si musiknya juga aku baru masuk juga. Nah, pertengahan ini kan 2023 kalau nggak salah. Awal-awal. Aku tuh tipe orang yang nggak usah K-pop sih ya, apapun lagu itu memang harus musiknya dulu, baru penyanyinya. Jadi aku juga tipe K-pop juga sama. Kebalik ya guys ya. Penyanyinya bisa, khusus Leni sama Raisa. Kalau Leni sama Raisa lagu apa sama aja aku suka. Tapi kalau misalkan K-pop, maksudnya kayak kalau nggak salah aku sukanya lagunya BTS yang, lupa banget lagi. Yang pokoknya yang baru-baru, Dynamite kalau nggak salah. Atau asik Butter. aja. Apa? Dynamite atau Butter? Iya kayaknya. Soalnya seru aja gitu, kayak ya pastilah semua orang suka kan sama lagu itu yang K-pop juga. Dari situ baru kepoin BTS. Tapi nggak bisa lebih banyak gitu loh, Dok. Kayak fokus gitu. Terus BTS udah nggak terlalu ini, maksudnya dia kan udah nggak comeback lagi, maksudnya perorangan baru Seventeen dan lain-lain. Tapi intinya kayak gitu, maksudnya emang K-pop lumayan orang yang suka banget sama yang nggak suka banget, tapi udah mulai menguasai lah gitu. Udah mulai dilihat lah ya buat teman-teman yang awalnya tuh kayak mungkin underestimate ya sama K-pop. Nah, Oke, berikutnya. Nah, selain itu juga tadi kan kita udah sebutin ada musik pop, dangdut, terus juga K-pop dan genre-genre lainnya. Nah, salah satunya eksplorasi budaya lokal di tahun 2023 juga jadi hype-nya teman-teman. Kayak teman-teman tuh udah mulai suka gitu yang musik-musik berbau etnik gitu, guys ya. Eksplorasi dan mengekspresikan identitas budaya lokal juga. Udah mulai ini ya, udah mulai bisa, Betul. orang-orang udah mulai bisa menerima kalau di dunia ini di Indonesia ini nggak cuman bahasa lagu dengan berbahasa Indonesia aja. Betul. Tapi juga bahasa daerah. Di Banjarmasin khususnya yang malam tadi ada namanya apa? Konsernya? Sabipo. Sabiforia ya. Nah, itu kan ada NDXAK pakai bahasa Jawa. Tapi di Banjarmasin, Banjarbaru ya kemarin di Amanah Borneo Park itu berapa penontonnya? 40.000, sesuai kabar sih 40.000 dan itu overload gak sih? Untuk di Amanah ya? Iya, untuk orang Kalimantan loh. Maksudnya enggak, maksudnya 40.000 aku nggak bisa bayangin aja orangnya berapa gitu so maksudnya. Dan ya ini menandakan emang eksplorasi budaya. Tapi dia apa rapper ya Pak Produser? Dia rapper ya? Oke. NDXAK. Jujur aku baru tahu guys, tapi namanya udah sering denger diomongin orang gitu, tapi nggak tahu. Lanjut. Nah, poin berikutnya nih yang menjadi salah satu relate kita juga di tahun ini adalah konser tuh jadi tren healing katanya. Bener gak sih? Nggak gini aja, kalau kita buktiin. Bisa nggak kita ngitung udah berapa konser tahun ini yang kita hadiri ya? Kalau kita nih ngomongnya nggak bisa dihitung karena kita datangnya bukan sebagai penonton. Iya. Jadi maksudnya aku nggak banget guys tentang konser tahun ini, tapi kan tidak bisa dihitung sebagai penonton gitu loh. Tuh, tapi ada satu kata timekeeper 16 menit, korting sampai 20 deh ya. Nggak apa-apa ya, nanti kita lihat ya. Seru soalnya. Apa namanya? Tapi Dok, untuk aku pernah satu kali konser yang aku nggak Medpar. Kenapa aku bilang sering? Karena Medpar guys, radio. Media partner ya guys. Jadi maksudnya tidak bisa memposisikan diri sebagai penonton. Tapi ada satu yang kalau nggak salah aku nontonnya memang bener-bener nonton di tahun lupa banget. Nonton ini
apa sih kemarin Tulus. Iya Tulus. Nah di Iya, Play Music Music. Festival. Nah itu aku nggak medpar. Nah itu baru aku menikmati. Aku juga nggak medpar. Oh iya ya. Tapi Dapat aja tapi. tapi aku gratis. Tapi maksudnya posisiku berdiri sebagai penonton dan Betul. itu ku akui healing betul. Dan jadi emang Betul. kalau misalkan konser jadi tren healing, Iya. iya. Kecuali kamu nonton setiap konser, aku nggak tahu itu healing atau kamu emang lagi. Iya. Tapi kayaknya buat teman-teman yang mungkin udah keseringan, aku nggak tahu ya kalau udah keseringan, apakah udah mulai melempem untuk semangat konsernya karena di awal tahun depan kita juga dapat kabar ini bakal rising lagi ya untuk beberapa konser di. Ada yang udah part 3. Betul. Jadi Ada. siapkan saja ya kantong-kantongnya. Udah bahkan ada yang selesai penjualannya ya, early bird-nya temen-temen ya. Itu Oh, dia enggak ya, enggak, sorry. untuk tren musik habis tahun Oke. 2023 ya. Ini menjadi apa ya? Sebenarnya pembeda juga sih dari tahun kemarin. Tahun kemarin tuh tahun musik gimana sih, Rin, kalau masih diingat-ingat? Wah, kamu sangat menantangku sekali ya, men-challenge apa sih genrenya? Iya, kalau nggak salah K-pop tuh masih belum naik banget di tahun kemarin 2022. Kayaknya aku nggak bisa bilang. Makanya aku bilang kayaknya bukan genre deh. Genrenya masih pop. Tapi tadi masih sampai sekarang masih suka melo-melo. Pasar tuh masih seneng banget sama lagu. Makanya yang gak galau dibikin galau, diambiar-ambiarin gitu, dikoplo-koploin tapi Apalagi dibikin ambiar gitu. Di poin TikTok kan. Yang penting lagu itu dijogetin guys. Iya, bener gak sih? Iya. Kalau lagu bisa dijogetin itu pasti udah aman. Kalau di nggak TikTok. dijogetin, di reverb gitu yang Iya, lagunya waduh. galau. Pokoknya kayak semua orang tuh sampai kayak Tiara bilang dia baru rilis lagu, udah ada yang remix lah di Iya. TikTok. Jadi dia kayak kesel juga nggak bisa, tapi juga bingung gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Ini kita langsung bahas aja. Maksudnya kayak 2024 nanti tuh apakah musik akan eksplornya berwarna lagi? Aku jujur pengen ini berubah. Maksudnya dari yang ini ada explore baru lah gitu. Betul. Aku juga pengen ngelihat disko-diskoan sih di tahun 2024. Udah mulai bosen siaran mengantuk ya guys. Jujur aja nih kayak jam request tuh kan kayak sebenarnya kan random ya. Udah bukan playlist music director ya. Udah bukan musik director. Jadi kayak maksudnya pengennya tuh requestan penonton tuh variatif. Ternyata Masih dari sama ya? jam 1 jam itu 8 lagu full lagu galau ya. Paling ini doang gara-gara apa lagu Salma telah lama itu doang yang enggak. Iya. Nah, enggak. Salma masuk di mana lagunya rilis di situ dia viralnya. Oh, iya. Jadi lumayan beruntung Tapi dan kalau tahu itu- promosi juga ya. Kalau guys, itu ya. aku bisa akui memang kekuatan fanbase juga. Tuh, lagunya juga bagus guys Oke. ya. 20 menit katanya udah nih. Ya udah deh. Ya udah nih. Jadi Iya. kita berharap aja semoga next semoga yang tren ini nggak hilang. Betul. Nggak apa-apa, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang negatif di sini trennya. Jadi semoga nggak hilang. Tapi kalau aku dari aku pribadi nih duluan Dok, aku pengennya sih kayaknya 2024 pengen banget variatif dari musik tuh beda. Genrenya nggak apa-apa, tapi yang tadi mungkin disco kayak lagunya Diskoria tapi mulai naik lagi Manino dan lain-lain. Betul. Kalau aku sih lebih kayak udah ngelihat peluangnya sih kayak lagu-lagu Caleb G kan. Yang vibes-nya 80s 90s R&B gitu kayak pengen dong lagi dibanyakin gitu biar nostalgic aja sih, mungkin karena ketuaan juga ya, tapi itu kita perlu untuk nostalgia dengan kelahiran lagu-lagu yang baru tapi vibes-nya yang lama gitu. Karena pada dasarnya kita perlu musik terus, perlu musik terus karena musik itu akan menemani perjalanan hidup kamu dari jatuh cinta, sedih, Betul. pusing, tapi memang iya gitu. Jadi kayak harusnya musik selalu jadi background di dalam your life. Wih, Betul, menjadi background masing-masing dalam cerita kita. Betul. Gitu ya. minum dulu guys. Dan juga ini menjadi episode terakhir kita di libur siaran kali ini ya. iya. Nanti kembali lagi di awal tahun 2024 guys ya. Berarti rilisnya harus sebelum 2024. Bisa lah. Oke, bisa. Ada pamit. Hari ini pamit, sampai ketemu lagi di libur siaran berikutnya. Bye. Telah lama ku menunggu dirimu.